Tapi apa? Sebuah dari resiko dari apa? Keteledoran manusia. Makin banyak penduduk, makin banyak yang teledor. Salah satunya yang kemarin Pak, membiarkan anak kecil menggunakan korek api. Itu salah satunya. Yang kedua, tanpa kita sadari, dari listrik Pak. Listrik yang salah bukan PLN, tapi kita. Saya yakin di rumah kita belum pernah ada yang mengganti kabel-kabel listrik selama 10 tahun. Terus Pak? Keras. Boleh tidak? Boleh. Asal kita merawatnya per 3 bulan sekali. Bapak biasa naik siuna seminggu 2 kali, cik atau naik plafon malah. Baru bahasa 3 bulan sekali. Nah, memeriksa betul Pak. Instalasi listrik itu harus diperiksa. Kenapa diperiksanya? Yang pertama Pak, dari sambungan kabel. Kalau misalkan pengaruhnya sangat panjang, mau panjang misalnya 3 bulan sampai 6 bulan, ya apa Pak? 24 derajat Celcius panasnya, tapi naik karena plafon. Ngesarnya luar biasa. Itu salah satunya Pak. Tapi garis besarnya lu pulang. Nanti Pak, silakan Bapak membuat jadwal. Yang diutamakan Pak, saya menyarankan DKM di masjid-masjid. Kenapa di masjid-masjid? Karena setiap hari ya, kehidupan masjid itu paling cepat ada orang. Terus Pak, yang opat orang di belakangnya kesana dan awam. Jadi tolong arahkan masyarakat. Apabila terjadi suatu lompatan ke masjid, ke mana? Mungkin di masjid pasti masyarakat tinggal kumpul. Itu tujuan Pak. Itu yang pertama dari listrik ya. Kemudian bahan bakar dan panas. Itu 3 unsur itu. Lamun misalnya bereaksi, terjadilah api. Contohnya iya Pak, oksigen ayah keluarkan bahan bakar. Ramuan burung Pak, bahan bakar dikeluarkan, ini mau ayah sini. Ayah sini itu Pak. Daya yang kurang apanya? Percikan, panasnya tidak ada. Akhirnya orang bijikin panasnya. Jadi oksigennya ada, bahan bakarnya ada, lengkap sudah Pak. Oksigennya harus lebih dari 16%. Jadi dia kurang dari 16%, hurung deh Pak. Kehurung. Mana-mana gampang Pak. Hilangkan oksigennya. Padahal deh Pak. Padahal. Tapi lamun bocornya panjang Pak, entong ditiup. Padahal man tidak regulatornya. Lamun ditiup kan dikeprokan ke baru dah Bapak ulang tahun. Di situ Pak. Jadi kalau misalkan panjang sudah ke sini Pak, walaupun di sini apinya tidak akan masuk ke dalam. Di dalam dia bisa hurung Pak. Mual. Karena apa? Tidak ada oksigen. Sehebat apapun kebakaran, dia nama mau meledak Pak. Anu meledak mah adanya kebocoran seperti itu. Kumpul dalam satu ruangan, minum di dapur, kurang menghubungi listrik. Itu salah satu akibat dari terjadinya ledakan dari LPG. Kebocoran LPG. Ini konstruksinya satu terbuat dari besi, kemudian ini lehernya terbuat dari baja Pak. Di dalamnya ada seal karet. Di dalam karet ada pentil. Maka kudu ibu-ibu bisa masang regulator Pak. Karena ini pentil. Pentil. Maksudnya kalau ibu-ibu harus. Jadi kalau ibu-ibu harus bisa pasang regulator itu Pak, karena ibu-ibu ya secara alami bekerja di dapur 60%. Bapak-bapak mah balik tinggal disediakan kopinya ke ibu-ibu. Tapi ibu-ibu harus masak. Itu tujuannya, harus bisa pasang regulator. Ulah kieu Pak urang tugas keluar kota, ibu-ibu itu bisa masang regulator. Budak urang kelaparan. Ya Pak ya. Minimal kita tahu fungsi regulator. Pasang deket-deketkeun Pak, puter-puter masih jadi budak. Disimpan seperti ini. Putar setengah dulu Pak. Setengah, kemudian putar ke bawah. Ini sudah aman dan mengunci Pak. Ya. Sebelum kita menyalakan kompor, di Pak di kuping jendela, ada suara cas gitu. Upami urang geus jadi bolot pun kan nih. Storeknya. Kita bisa menggunakan penciuman. Bau LPG tidak? Kalau bau berarti ini sudah kebocoran. Kalau tidak ada kita boleh menyalakan. Apa ya? Iya udah mulai meledak Pak. Jadi pada saat terjadi kebakaran, yang pertama kalah silnya melewet, kemudian pentil ngaceng. Mun pentil ngaceng, LPG-na keluar mah Pak. Keluar sih
kieu Pak. Aya seuneu masuk mah. Oh, Pak, sampai LPG-nya habis ini akan padam dengan sendirinya. Itu salah satunya, Pak. Sanes debus Pak, tapi dia begitu mah panas. Cuman kan di sini ada kebutuhan oksigen 16%. Jadi kita tutupnya dari samping. Kewek diajaran lah. Enak waktu sampainya aja. Nah itu dari bahaya LPG. Ulah nyalakeun burit dan apanya? Yang disalahkan adalah diri kita. Wartoskeun ka ibu-ibu, kene bapak mah geus dewasa lah, malam sorangan bisa. Sambil 2 kali ya Pak. Malam sorangan bisa, rumah sorangan bisa. Yang intinya ibu-ibu ini harus dilap per 1 minggu sekali Pak. Ulap basuh. Ya, da bapak mah bisa ngalap sorangan lah. Iya perlu dilap mah. Kenapa harus dilap? Jadi ini bocor karena bukan tikus. Jadi ini bocor akibat banyaknya sisa makanan yang menempel di sini. Kemudian membusuk, setelah membusuk keluar bakteri. Punten ya. Sanes pergi menyepelekeun ya. Awas Pak, buatan awam. Kuat. Tapi nah bisa bolong. Karena pada saat kita menggosok ini udah bersih. Nempel, membusuk, kemudian keluar bakteri. Komo ya buatan manusia. 1 minggu bisa membusuk, kemudian bakteri itu akan memakan tekanan dari serat mesin. Ya Pak, memang pengawasan dulu. Itu salah satu itu. Jadi pada intinya kita harus tahu dulu cara memadamkan api itu. Ada 3 cara. Yang pertama, hilangkan oksigennya dengan cara sistem isolasi. Sistem isolasi itu Pak, yang dihilangkan oksigennya bisa menggunakan karung basah. Handuk bisa? Bisa. Handuk bisa digunakan asal ulah handuk anu dipakai ku si ibu Pak. Sudah kajian mana? Oksigennya bisa Pak, bisa dengan cara hilangkan oksigen atau ditiup bisa. Kemudian yang kedua, hilangkan bahan bakarnya, sistem urai. Sistem urai itu yang dihilangkan bahan bakarnya, tutup dari sini Pak. Walaupun ini depan sini kita tutup, ini tidak akan masuk ke dalam karena di dalam sini tidak ada oksigen. Itu adalah sistem urai. Kemudian ada sistem pendinginan yang dihilangkan panasnya dengan cara disiram. Kalau misalnya kita nanti Pak, kita pengen praktek menggunakan handuk, menggunakan karung bisa. Saya bisa. Jadi kan enak wartoskeun ka ibu-ibu Pak, tong sieun pasang regulator. Apa ya? Dan kemudian pada malam hari jangan biasakan regulator terpasang seperti ini. Satu per malam. Selanjutnya penggantian regulator jangan menunggu rusak. Murah Pak, cuma 45.000 yang seperti ini. Pak, semahal apapun regulator, kalau selama tidak dirawat kebanyakan bocornya dari serat. Kita buktikan Pak, ya. Kalau ledakan itu akibat adanya kebocoran kemudian berkumpul dalam satu ruangan. Anggap balon, anggap balon ini Pak, dapur orang. Anggap balon ini adalah dapur, kemudian terjadi kebocoran. Kondom dong, ada dia. Ampun, Berapa ke? kondom mah mending Pak, jadi yang nggak sebut kondomnya. Saya mah sering Pak ke pemeriksaan, ke polisi dipegat, nyakuan kondom, maknya jangan apa pakai baju dinas mau kondom, kanggo praktek. Pokoknya praktek pakai serang ketika LPG. Nah ini Pak, anggap ini satu ruangan, ya, kemudian terjadi kebocoran. Aduh. Tahu lu nggak pernah tuh Pak? Ini kebocoran Pak. Kayak 1 menit tuh Pak, tidak 1 menit. Ini kalau sampai habis itu bisa setengah jam habis. Ini 1 menit, kita lihat Pak seperti apa sih apinya, kemudian ledakannya seperti apa. Bayangkan lagi kilo-kilo hijau Pak. Hijau lah, tinggal lah. 3 kilogram habis. Iya sama nitin itu Pak. Ledakannya akan terlihat seperti apa? Kurang tuan. Kono aku di dalam dunia kan dia langsung. Kena wahala Pak. Ini nggak lama Pak. Ini hanya 1 menit ya. Tapi kita lihat apinya seperti apa. Kemudian ledakannya akan seperti apa. Muncrat kana beungeut. Moal Pak. Wah. Ya cek aing ge. Ya cek aing ge.
bukan tabungnya yang meledak, adanya kebocoran, kemudian LPG-nya berkumpul dalam satu ruangan. Mohon maaf Pak, LPG itu tidak seperti gas biasa. Kalau gas biasa dimasukkan ke dalam balon, balon bisa terbang. Tapi LPG yang biasa kita gunakan itu lebih berat daripada udara. Jadi bukan naik ke atas, kalau LPG bocor berkumpul di bawah. Makanya ventilasi di dapur itu jangan di atas seperti ini Pak. Harusnya ventilasi itu di bawah. Apabila terjadi kebocoran LPG, itu akan terus dari LPG Pak, belum dari listrik. Banyak hal yang terjadi kebakaran itu akibatnya. Kenapa? Inovasi-inovasi seperti ini saya sampaikan di sini, seperti ini program dari pusat Pak. Bapak Bupati sudah berpikir seperti apa sih menurunkan volume kebakaran, karena kebakaran tidak bisa dihindari Pak. Kenapa tidak bisa? Untuk warga. Alhamdulillah Pak, saya di sini ini memberikan inovasi-inovasi seperti ini. Kenapa? Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung hanya bisa sampai ke tingkat kelurahan atau desa. Karena apa terbentur anggaran tadi? Saya di sini meneruskan dari mulai reka relawan kebakaran. Kami di sini kata Pak Bima tadi, kami sampai ke tingkat tingkat. Jadi tolong Pak, saya dan Pak Lurah beserta rekan-rekan kelurahan ini siap, karena kami malu. Pak Bimas, untuk Pak Jam siap. Kami malu Pak, dan beliau selalu ada di pihak kejadian. Saya dengan Pak Lurah siap. Bapak boleh telepon jam berapapun. Di luar jam kerja boleh Bapak telepon. Jadi tolong Bapak RW boleh membuat jadwal untuk penyuluhan gersik ini. Kami akan terjun ke DKM atau ke Posyandu. Makin banyak yang kami datangi, akan semakin cepat masyarakat tahu bahaya kebakaran. Kemudian tadi tentang keselamatannya Pak, tentang keselamatannya saya berharap nanti ada kerjasama dengan Karang Taruna dan RT setempat. Kenapa? Karena untuk menentukan titik kumpul, kami tidak tahu dari teritorial masing-masing RW di mana titik kumpul yang aman untuk masyarakat, jalur evakuasinya kemana. Yang saya harapkan Bapak hanya membuat tanda panah saja Pak. Tanda panahnya tidak harus Nah ini Pak, ini sebetulnya dari Tiber yang sudah tidak digunakan. Kita bisa gunakan Pak. Masing-masing rumah minimal harus punya satu. Dipasangnya di mana? Pada saat di rumah pintu keluar, biasanya bukan di pintunya, tapi di dinding tetangga. Jadi kita keluar paling di jam Pak, kita langsung arahkan jalur evakuasinya. Kenapa harus tiap rumah punya? Jadi apabila kita tiap hari keluar, mindset kita sudah secara tidak langsung selalu diingatkan tiap hari. Apabila terjadi gempa bumi, itu paniknya luar biasa Pak. Tingkat kepanikan itu bisa kita minim menjadi menghasilkan segi yang positif, bisa juga menghasilkan segi yang negatif. Apabila kita bisa meminim emosional kita, bisa menghasilkan positifnya apa? Bapak mau naik kahuruan, habis sering Pak ningali kahuruan di pasar. Itu ibu-ibu. Ada yang bisa menghasilkan positif, sadar mana? Tapi kalau misalkan ada yang menjadi segi positif, ibu-ibu geskolot bisa ngangkat kulkasnya Pak. Pada saat terjadi kebakaran, kemudian emosinya terlampiaskan, dia harus menyelamatkan barang tersebut, diangkat kemana-mana. Tapi coba setelah selesai kebakaran, setelah aman, sudah diangkat dari belum diangkat. Itu adalah emosional yang bisa kita manage. Nah ini juga sama Pak, mengarahkan dirinya sendiri apabila terjadi kebakaran atau apabila terjadi gempa bumi. Kenapa ini disarankan seperti ini? Ternyata kejadian di Cianjur itu menjadi pelajaran buat kami menyampaikannya. Karena pada saat terjadi kepanikan, masyarakat keluar rumah, yang muka kiri, yang muka kanan. Akhirnya padahal mereka yang lari-lari itu tidak tahu jalur evakuasi yang aman. Tapi kalau nanti kita arahkan setiap hari, secara tidak langsung mereka akan mengingat terus. Ya keluar rumah, tinggal di tanda panah, oh menjadi gempa bumi kita tinggal lari ke sana. Itu tujuan.
orang sami-sami ibadah Pak. Ibadah nyelamatkan marga. Terus tuh Pak. Makanya ayeuna Pak habis siap salam Pak. Di luar jam kerja 1 minggu atau malam hari seperti ini belum. Pak, ayah penyuluhan adik-adik. Pengelutin naon Pak. Tapi saya jangan kopi nganak bisa lihat. Izin Pak, izin itu saya kita kan tupoksinya adalah untuk masyarakat, pelayan masyarakat. Kami bukan bos. Kalau bos ingin dilayani, tapi kami melayani. Kami dipanjangkan panjang Pak. Sekarang kami bisa ngomongin fokus itu bisa mencapai 2 jam. Tapi karena ini malam, kemudian ini masih banyak yang harus kita nikmati. Nanti kita bahas sampai kemudiannya pada saat karena di Jawa Bapak akan diberkati oleh mereka Palura, mereka Paiwan mana kita jadwalkan di Posyandu atau di TKM itu yang utamakan Pak. Siapa? Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan itu mutlak dari pribadi saya. Semua kehebatan kelebihan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Irian Jaya Burung Cenawasi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.